Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kita berjumpa lagi di Keliling Indonesia. Kali ini kita akan ke Ubud, Bali. Di sana ada Festival Kuliner Ubud. Dan kita akan berbincang bersama dengan Festival Manager dari Festival Kuliner Ubud, yakni Mbak Dwi Ermayanti. Oke, sudah bergabung bersama kami. Selamat bergabung, Mbak Dwi. Apa kabar? Halo, selamat pagi semua. Kabar baik, Mas Agus. Oke, senang sekali Mbak Dwi bisa bergabung dan tentu bisa menyapa pendengar Voice of Indonesia, dan tidak hanya pendengar, tetapi juga bisa menonton di online streaming kami ya. Mbak Dwi, silakan disapa. Ya. Halo teman-teman semua di seluruh Indonesia. Selamat pagi dari Ubud. Oke, kabarnya sehat ya Mbak Dwi ya? Sehat. Asik nih, kita bincang-bincang seputar Festival Kuliner Ubud. Nah, festivalnya seperti apa sih Mbak? Bisa digambarkan nggak nih? Namanya sebetulnya Ubud Food Festival. Oke. Jadi Ubud Food Festival ini sudah berdiri dari 2015. Dan tujuan awalnya sebetulnya adalah untuk highlight, memberikan wadah begitu untuk budaya Indonesia, terutama budaya kulinernya, untuk disebarkan secara lebih luas di pasar global gitulah istilahnya, karena kita secara posisi kita kan di Ubud merupakan melting pot gitu ya, jadi turis dari berbagai negara itu sangat mudah mengakses Ubud, sehingga kita merasa kayak ini sebetulnya privilege gitu, keuntungan buat kita ketika mengadakan sebuah acara di sini, nanti marketnya pun bisa lebih luas gitu. Dan kenapa kuliner ya, karena memang kuliner ini kan bersifat universal, jadi seluruh orang itu bisa menikmati. Dan di Ubud ini kita berharap sih dengan adanya platform ini kita bisa memberikan tempat gitu, panggung untuk kuliner-kuliner Indonesia bisa dikenal di seluruh dunia, seperti itu kira-kira. Dan ini merupakan acara tahunan, setiap awal tahun, jadi kadang di bulan April, Mei atau Juni, seperti itu. Oh, tidak menentu, tapi setiap tahun diadakan ya? Iya, setiap tahun sekali ya, 1 tahun sekali. Berarti ada tema-tema tersendiri. Nah, kabarnya tahun ini temanya tanah nih. Kenapa tanah nih? Betul, jadi setiap tahun kita berusaha meng-highlight sebuah tema besar gitu ya, yang bisa dibawa ke festival. Tahun ini temanya adalah tanah. Kenapa tanah? Karena kita merasa semua yang kita makan, semua yang masuk ke tubuh kita itu bisa dibilang 90% berasal dari tanah gitu, sehingga iya nggak kan? Iya kan? Iya benar juga sih. Iya nggak sih? Iya kan? Sehingga kita merasa penting sekali untuk meng-highlight betapa pentingnya, betapa krusialnya sebetulnya tanah bagi kehidupan kita manusia gitu. Dan kalau tanah itu begitu pentingnya buat kita, maka ya seharusnya kita menjaga tanah gitu, menjaga kesehatannya, menjaga segala sesuatu yang ada unsur di tanah-tanah tersebut, sehingga nanti apapun yang masuk ke tubuh kita itu juga kita pastikan sesuatu yang sehat dan bagus gitu. Jadi relationship-nya kira-kira seperti itu. Dan juga sebetulnya dari perspektif lainnya kita juga ingin meng-highlight bagaimana diversity landscape di berbagai daerah di Indonesia, baik di negara lain pun itu berpengaruh ke diet dan juga warisan kuliner di masing-masing daerah gitu. Misalnya kayak di Bali aja nih, Bali Selatan itu kulinernya beda loh dengan Bali Utara, karena konturnya berbeda, landscape-nya berbeda gitu. Apalagi kita berbicara nanti Indonesia gitu ya, Indonesia Tengah beda sekali dengan Indonesia Timur, beda juga dengan Indonesia bagian Barat. Nah, itu yang nanti kami akan coba rangkum di Ubud Food Festival tahun ini, seperti itu. Oke, jadi bisa literasi juga ya. Betul. Tidak hanya menikmati makanannya, kulinernya, tetapi juga ada semacam pengetahuan ya, kuliner-kuliner di berbagai belahan Indonesia itu ternyata berbeda-beda, tergantung
daerahnya begitu ya. Betul, kontur daerahnya. betul. Oke, menarik sekali ini. Kalau begitu siapa saja yang terlibat di festival kali ini ya, Mbak Dwi? Yang kami undang maksudnya ya? Iya, yang diundang, kemudian juga mungkin yang menyukseskannya juga kan tentu banyak ya. Iya, betul. Jadi kalau dari undangan, kita sudah rilis beberapa sebetulnya. Bisa dicek di akun Instagram kami di @ubudfoodfest. Itu ada beberapa nama dari Indonesia, ada Patty Elliott yang baru meluncurkan buku tentang kumpulan resep-resep Indonesia. Kemudian ada Hans Christian, itu chef yang satu-satunya dari Indonesia yang masuk Best 50 Asia. Jadi pengumumannya baru bulan lalu kalau tidak salah, awardingnya. Hans ini merupakan chef dari sebuah restoran di Jakarta, August. Kemudian dari internasional kita akan mendatangkan Best Female Chef Asia dari Lola Singapura. Kemudian dan ada beberapa nama-nama besar lainnya. Jadi para chef ini kita undang ke Ubud untuk bertukar, berbagi ilmu lah gitu. Jadi bertukar, membagi experience mereka gitu. Jadi teman-teman yang nanti mungkin penasaran gitu gimana sih rasanya makan di restoran atau dimasakin chef yang masuk sebagai best female gitu ya, best female chef di Asia gitu. Jadi kesempatannya kami buka di Ubud gitu, nggak usah jauh-jauh ke Singapura gitu. Bisa datang ke Ubud aja, di Ubud Food nanti bisa mencicipi gitu hasil masakan chef ini gitu. Dan selain juga chef-chef yang berprestasi tadi, kita juga mengundang komunitas dari seluruh Indonesia. Salah satunya itu dari Nusa Tenggara Timur yang digawangi oleh Diki Senda. Jadi beliau itu memberdayakan desanya gitu. Jadi berusaha untuk menggali kembali potensi desa melalui sumber-sumber bahan pangan yang ada di sana. Kemudian dia mengajak juga masyarakat di sana untuk mengembangkan bagaimana sih caranya untuk mengembangkan hasil bahan pangan yang ada di desa itu sehingga mereka bisa sustain gitu. Jadi nggak perlu lagi misalnya kalau di sana nggak makan nasi ya mereka apa sih alternatif sebenarnya di sana dan dikembangkan juga gitu. Bahkan dia membuat mengolahnya menjadi berbagai makanan yang kita temui sehari-hari seperti sourdough gitu, tapi dengan bahan lokal yang dihasilkan oleh desa tersebut gitu. Kemudian selain bintang-bintang tadi juga kita sebetulnya disukseskan oleh berbagai vendor merchant makanan yang akan bergabung di Ubud Food Festival kali ini. Kita mencoba mengkurasi dan membawa seperti yang kita pengen highlight tadi, kita pengen teman-teman bisa mencicipi bagaimana sih kayanya kuliner Indonesia gitu ya. Jadi kami memastikan tetap nanti melalui kurasi juga ya? Ya, vendor makanannya kita kurasi juga. Jadi kita usahakan bisa merepresentasikan beberapa daerah di Indonesia gitu. Seperti kita kan bawa seafood dari Papua gitu. Ya bawa teman-teman dari Bandung untuk bawa kuliner Bandung apa sih gitu. Jadi orang cukup datang ke Ubud aja bisa cicip-cicip semua gitu. Semuanya bisa dicicipin ya. Iya, betul. Desa pesisir tentu berbeda dengan desa pegunungan betul, ya. Betul. Ya. Menarik sekali ya. Nah, kalau begitu konsepnya itu kemasannya seperti apa ya? Kuliner festival kuliner Ubud ini ya, Mbak Dwi. Kalau bisa digambarkan seperti itu? Tentu saja seperti kalau teman-teman mungkin mendengar kata food fest gitu, food festival pasti bayangannya akan penuh dengan food bazaar gitu ya. Kan biasa nah gitu. Kita juga akan ada food bazaar tentunya yang kita kurasi gitu. Kemudian selain food bazaar, teman-teman yang pengunjung juga nanti akan kita suguhkan dengan berbagai program. Jadi programnya mulai dari cooking demo. Jadi tadi yang saya sebutkan para undangan chef dan juga teman-teman komunitas itu akan melakukan demo memasak di venue utama. Jadi sambil cicip-cicip makanan di vendor gitu di merchantnya, juga sambil bisa menyaksikan acara cooking demonstrasinya. Kemudian di saat yang bersamaan kami juga menyajikan program diskusi. Jadi
tidak hanya makan gitu ya, ini juga kita ajak berpikir sedikit gitu. Oke. Jadi isunya yang dibahas mulai dari bahan pangan, kemudian pertanian, Oke. ada juga tentang waste management, sustainability. Jadi ada banyak hal juga, bisnis F&B juga kita akan bahas. Jadi selain itu di malam harinya kita akan menawarkan program film, jadi film-film yang mengangkat tema-tema food atau kuliner. Kemudian juga ada musik. Jadi dari pagi itu sampai malam kontennya banyak sekali. Jadi jam berapapun datang ke sana itu selalu ada diskusi, cooking demo atau bisa ikut workshop gitu. Macam-macam Ada berarti macam-macam, rangkaiannya. iya. Iya. Itu outdoor atau indoor? Outdoor. Oh, outdoor semua dipusatkan di satu Iya. tempat. Dipusatkan di satu tempat namanya Taman Kuliner, itu di Jalan Raya Sanggingan Ubud. Karena ini Ubud ya, jadi bisa dibayangkan, kan sayang kalau indoor ya, jadi harus outdoor. Jadi nanti venue-nya itu menghadap ke lembah bukit gitu, di seberangnya ada bukit, jadi cantik sekali gitu. Silahkan mampir nanti. Oke, mudah-mudahan cuaca mendukung ya. Iya. Oke, sangat penting sekali. Nah, tentu sudah ada persiapan-persiapan yang mengantisipasi segala kemungkinan ya, supaya festival kali ini tuh lebih meriah lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya, kan begitu ya. Iya. Jadi, apa yang sudah disiapkan ini? Ini kan kali kedua kami mengadakan festival kembali. Jadi tahun lalu itu sebenarnya kali pertama setelah COVID, kita break 2 tahun gara-gara COVID. Kemudian tahun lalu trial gitu, kayak coba gitu, karena kan kemarin udah agak longgar gitu ya, jadi udah bisa membuat event. Kemudian tahun ini yang kita sebenarnya full power gitu untuk harapannya sih kita bisa mengadakan acara yang sama seperti yang kita adakan tahun 2019 sebelum COVID gitu. Kalau waktu COVID mungkin ada online-nya juga mungkin gitu ya. Iya, waktu COVID jadi trial online gitu juga. Kalau sekarang tapi agak susah ya. Kalau kuliner tuh kan agak susah, harus ada indera, nggak bisa visual, harus ada indera penciuman juga gitu. Betul. Harus makan gitu soalnya, jadi nggak dapet waktu itu online nggak dapet. Mungkin diwakili oleh joki-joki tertentu yang udah ditunjuk kali ya untuk mencicipinya gitu ya. Tapi kali ini full luring ya, artinya semua bisa. Semua bisa datang ke tempat yang dijadikan venue, dan itu banyak pilihannya ya. Mau kemana nih? Mau ke demo atau mau ke musik atau mau ke yang lain-lain gitu ya, Mbak Dwi ya? Betul. Jadi karena itu programnya juga berjalan berbarengan, jadi mungkin nanti peserta harus pandai memilih-milih gitu, tertariknya dengan event yang mana gitu. Ya. Oke, jadi tinggal pilih. Tapi semua adalah tentang kuliner ya. Betul tentang kuliner. Tidak hanya kuliner Bali tapi seluruh Nusantara begitu ya. Betul. Yang internasional ada juga? Ada internasional. Kita tahun ini kebetulan bekerja sama banyak juga mengundang chef dari Filipina. Jadi nanti mungkin banyak kuliner Filipina yang di-highlight, dan kebetulan tahun ini juga kita berpartisipasi di Qatar Indonesia Year of Culture. Jadi anniversary ke-20 kerjasama hubungan internasional Qatar dan Indonesia. Jadi tahun ini kita akan mengundang 2 chef dari Qatar untuk juga menunjukkan gitu gimana sih kalau di Qatar itu kan landscape-nya gurun gitu ya, beda dengan di Indonesia gitu kan, pasti beda kulinernya gitu. Nanti itu yang akan kita bahas. Nah, kemudian menonjolkan temanya tadi, tanah itu dalam apa, kemasan seperti apa nanti dari seluruh rangkaian kegiatan itu, Mbak Dwi? Akan lebih banyak akan diterjemahkan ke dalam program. Jadi program-program yang kita bahas pun nanti akan banyak membedah tentang sustainability lingkungan yang akan berpengaruh ke gimana sih sebetulnya menjaga kualitas tanah gitu, ke pertanian juga, kemudian juga bagaimana kita meng-highlight. Jadi seperti yang saya bilang tadi, landscape masing-masing daerah itu berbeda, jadi kita akan membawa
men-showcase beberapa bahan-bahan yang memang menjadi signature di daerah masing-masing gitu. Jadi kalau dari Papua itu, Mas Agus tahu nggak kalau di Papua itu ada garam yang dibuat dari tumbuhan loh. Garam dari tumbuhan, baru dengar nih. Betul ya kan. Jadi Baru tahu saya. nanti boleh datang ke Ubud Food gitu. Kita akan ada showcase ya. itu gitu. Garam dari tumbuhan. Kemudian di Bali Utara itu ternyata ada namanya green caviar. Itu ternyata sudah diekspor. Kalau kita dengar caviar itu kan langsung berpikir sesuatu yang luxury gitu ya. Jadi green caviar itu sebenarnya seaweed yang dihasilkan di Bali Utara, sejenis seaweed. Dia bentuknya seperti kaviar gitu, dan warnanya hijau bulat-bulat kayak grape seaweed mungkin nama lainnya. Jadi jadi bahan-bahan di masing-masing daerah yang menjadi signature masing-masing daerah ini juga akan kami highlight di Ubud Food Festival. Jadi ada yang tradisional memang dipertahankan begitu bentuk-bentuk dan juga prosesnya, tapi juga ada inovasi-inovasi yang juga dipertontonkan ya, bagaimana kuliner yang hasil inovasi ataupun kuliner yang tradisional. Nah, salah satu yang saya dengar juga informasinya ini akan dibahas tentang tempe yang menjadi makanan vegan terenak di dunia. Iya, superfood gitu ya. Iya, superfood. Nah, itu gimana? Apa yang akan dibahas? Kalau tempe, sebenarnya kalau tempe itu sudah dari awal kami tahun 2015, tempe selalu ada gitu. Tema tempe itu selalu ada setiap tahun, dan kali ini kita mengundang dua anak muda Indonesia yang memang concern banget di masalah pertempean ini ya, gitu. Amadeus dan Benny gitu. Jadi kita akan mulai dari diskusi tentang fermentasi tempe, kemudian diskusi tentang sebetulnya bagaimana sih proses pembuatannya, kemudian juga manfaatnya, yang selama ini kalau di Indonesia mungkin tempe itu masih dipandang sebelah mata ya, maksudnya dianggap sebagai makanan bukan makanan istilahnya murah gitu kan? Iya, dan kan ada kalau di Indonesia justru konotasinya negatif kan, mental tempe itu. Jadi itu yang mau kami counter gitu ya, bahwa tempe itu tidak benar. Bahwa tempe mental tempe justru bahwa mental tempe itu mental kuat dan mental sukses kan, gitu ya? Betul. Maksudnya ini saatnya kita sebagai kan Indonesia sebagai penghasil tempe gitu, orang lain aja mengapresiasi tempe ini sebegitu tinggi gitu, apresiasi Barat terhadap tempe gitu, kenapa kita enggak gitu? Oke, kita punya sendiri, kenapa kita yang harusnya duluan bangga ya? Iya, dan mudah sekali kan sebetulnya mencari tempe di Indonesia itu kayak, di warung sebelah rumah juga ada gitu. Betul sekali. Jadi Mbak Dwi, kalau pengen datang ke Ubud di festival kuliner Ubud ini, caranya gimana? Misalnya harus daftar online dulu atau langsung datang aja atau gimana? Sebetulnya bisa langsung datang aja nanti di tanggal 30 Juni sampai 2 Juli. Itu nanti ada tiket untuk entrance ke venue utamanya, itu sudah bisa, teman-teman bisa akses semua food merchant-nya, food vendornya, kemudian bisa ikutan program cooking demo, bisa ikutan program diskusi, ada film, kemudian ada juga program musik gitu. Nah, untuk selain di venue utama yang di Taman Kuliner itu, kita juga sebetulnya mengadakan acara spesial, jadi lunch atau dinner di berbagai restoran di sekitar Ubud. Nah, ini tiketnya belum kami rilis, mungkin dalam minggu depan. Jadi untuk datang ke special dinner atau lunch ini nanti bisa beli tiket terpisah gitu. Nanti special lunch dan dinner ini itu experience yang tadi saya sebutkan gitu. Nanti akan diisi oleh chef-chef juara dari Best 50 Asia ini. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Filipina atau ke Singapura gitu. Cukup datang ke Ubud aja untuk ngicipin masakannya mereka. Oke. Tapi masih sekitar sebulanan lagi ya? Iya, sebulan lagi. Iya ya, sebulan lagi. Iya. Dan terus dipromosikan ya, Mbak Dwi. Seberapa gencar nih promosinya?
sampai ke luar negeri mungkin ya lagi. Iya, jadi kita memang kerjasama juga dengan beberapa media di luar negeri, terutama kita berusaha untuk menjangkau teman-teman yang ada di Asia Tenggara lah gitu, untuk ikut juga ke Ubud gitu kan. Dan syukur-syukur ada yang lebih jauh kayak Australia atau enggak ya mungkin Eropa gitu. Iya ya. Biar sebanyak-banyaknya datang lah Betul. wisatawan mancanegara ke Ubud ya. Betul. Dan bisa menikmati berbagai sajian kuliner. Dan kan apa ya, makanan Asia terutama Indonesia itu kalau untuk barat begitu itu agak-agak sedikit tantangan juga kan, bisa lidahnya itu bisa pas. Nah ini juga mungkin ada treatment ataupun hal baru yang ingin diperkenalkan bahwa masakan Indonesia khususnya itu ya ramah juga buat mereka kan gitu ya. Karena ada beberapa kuliner yang yang dihindari sambal oleh mereka terutama begitu ya. Misalnya sambal gitu. Nah itu gimana tuh Mbak Dwi? Kalau di Ubud Food sih memang kita menampilkan makanan itu apa adanya. Maksudnya kalau misalnya nanti yang Papua ya dia akan menyajikan ala Papua gitu, bagaimanapun mereka menyajikan di sana. Kalau gitu. soal Tapi itunya memang, mungkin nggak bisa dirubah ya, tapi mungkin supaya makanan itu bisa dirasakan nikmatnya oleh semua orang, termasuk juga orang dari luar, mungkin ada semacam apa ya pemahaman yang perlu dirubah kali ya, atau gimana ya? Atau lidahnya memang nggak bisa dipaksain? Karena kadang kalau yang internasional mereka pun tidak takut untuk mencoba ya, tapi kok aneh gitu ya? Iya, mereka pun tidak takut untuk mencoba sebenarnya. Tapi kalau di Ubud Food Festival gitu, karena selain makanan Indonesia, kita juga ada beberapa vendor yang akan menjual makanan yang familiar gitu dan bisa menjadi opsi seperti untuk mereka gitu. Misalnya kayak burger, sandwich itu tetap ada gitu. Selain memang kita highlight makanan-makanan tradisional Indonesia gitu. Oke. Mbak Dwi, satu lagi nih sebelum kita akhiri. Katanya sih akan ada karya-karya seni juga yang ditampilkan ya, selain musik tadi kan. Itu apa saja informasi mungkin bisa disampaikan? Kalau seni kita akan mengadakan workshop food illustration. Jadi kita bekerja sama dengan satu artis yang based di Ubud untuk bikin workshop untuk buat yang tertarik mungkin bikin ilustrasi makanan dengan watercolor seperti itu. Kemudian kita juga akan mengadakan pameran lukisan dari sebuah studio atau sangkar yang ada di daerah sini juga, yang kebetulan salah satu seniman dari sangkar tersebut seorang anak 15 tahun cewek, dia yang membuat tema artwork untuk tema kita tahun ini gitu, namanya Gangga ya. Jadi dia baru berusia 15 tahun. Dia kemarin yang membuat kalau teman-teman lihat di Instagram itu ada artwork yang kita pakai tahun ini sebagai branding festival, itu dibuat oleh Gangga dan dia menggunakan warna alam. Jadi nanti pamerannya pun ada beberapa yang akan menggunakan warna-warna alam gitu. Oke, semakin menarik nih, semakin diceritain semakin menarik. Udah nggak sabar ya, pengen ke hari hanya nanti lah. Iya, ke Ubud ya. Ke Ubud. Sambil liburan. Betul. Kan pas musim liburan tuh. Pas musim liburan memang sengaja ya dibuatnya atau diadakannya di musim liburan. Iya, betul. Terakhir Mbak Dwi, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke seluruh dunia nih. Wow, iya, untuk teman-teman dimanapun berada, jangan lupa nanti tanggal 30 Juni sampai 2 Juli, kalau lagi liburan gitu, mau pilih lagi cari-cari tempat liburan, silahkan mungkin bisa mempertimbangkan untuk datang ke Ubud, untuk bisa mencicipi makanan dari seluruh Indonesia dan juga mencicipi kesempatan untuk mencicipi makanan bersama chef-chef juara dari seluruh dunia. Baik. Oke, semoga sukses ya Mbak Dwi ya. Ya, terima kasih Mas Agus. Kegiatannya dan luar biasa bisa mengangkat kembali kuliner Nusantara, khususnya kuliner Ubud, dan juga membawa harum lah Indonesia ya di mata dunia lah, karena dengan terus mempertahankan kuliner tanah air, tentu ini adalah harapannya ya
keluar juga ya, makanan kita semakin banyak yang dikenal. Betul. Tidak hanya tempe tapi juga yang lain-lainnya ya. Betul. Oke, terima kasih dan sekali lagi sudah bersama dengan Voice of Indonesia Mbak Dwi Ermayanti, Festival Manager di Festival Kuliner Ubud Bali yang sudah berkenan bersama Voice of Indonesia di Keliling Indonesia kali ini. Dan pendengar, kita akan berjumpa lagi dengan narasumber yang lain tentunya nanti Jumat depan ya di Keliling Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.